BPJS dan induk kami supaya kami tetap berjalan dengan baik dan tetap sukses Pak ke depannya sehingga program ini berjalan dengan baik. Harapan kita adalah bagaimana kita bisa mengcapture marketnya yang luas itu, kita bisa mengcapture market yang luas itu sehingga bisa kita menjadi provider yang terbaik ya, sehingga berguna buat negara bangsa kita Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk ke Jepang. Demikian Pak, saya rasa dari saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan dan fasilitasi mengenai event ini. Salam dari manajemen BPJS, Pak Anggoro maupun juga Pak Edwin dan juga Pak Ari. Mereka semua support supaya kita tetap berjalan dengan baik. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keistimewaan yang telah kami terima dari PT Bina Jasa Abadi Karya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan selaksa berkah bagi kerja dan usaha bersama kita di masa mendatang. Serta makin banyak LPK-LPK yang bekerja sama dengan baik dengan PT Bijak, serta penggunaan program Mahajob, matching, sehingga bisa mengcapture metriknya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk bidang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah untayan mutiara yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA, PhD, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati CEO dari Keihin Corporation, Bapak Mahmudi Fukumoto. Kemudian yang saya hormati Direktur Utama PT Bijak, Pak Rizky Susano. Kemudian yang juga saya hormati MCO dari aplikasi aplikasi kerja, yakni Pak Ishibashi. Dan juga tentunya yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir secara online serta yang hadir mungkin secara offline yang ada di Jepang, serta semuanya yang bisa bergabung di dalam Zoom meeting kali ini. Pertama tentunya alhamdulillah di tengah-tengah kita di libur ya. Kalau di Indonesia hari ini sedang libur 1 Imlek ya. 1 Imlek 2023 sebagai perayaan tanggal kalender baru untuk Chinese Calendar yang hari ini yang tahun 2023. Sionya adalah kelinci air. Mudah-mudahan tentunya di dalam tahun ini kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan tugas, dimudahkan segala keinginan kita, dikabulkan segala doa-doa kita, dan tentunya kita senantiasa dalam lindungan dan ridho dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rekan-rekan yang lain tentunya yang saat ini sedang ada di Jepang, ini adalah juga sedang hari weekend, hari Minggu. Namun demikian alhamdulillah saya lihat atensi, keinginan untuk kita bersama-sama melaunching sebuah aplikasi yang digagas oleh Keihin Corporation, terutama adalah aplikasi untuk mencari terutama lowongan-lowongan kerja yang ada di Jepang adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kami tentunya atas nama Kementerian Ketenagakerjaan akan siap mendukung secara penuh. Apalagi tadi Pak Rizky dari PT Bijak juga sama. PT Bijak langsung kemarin pada saat pertemuan ini sudah diberikan sebuah hak atau lisensi untuk pengelolaan terkait dengan pekerja migran. Jadi kita melihat ya Bapak-Ibu sekalian, saat ini kalau kita lihat dari komposisi penduduk di tanah air, kita sedang di dalam puncak yang namanya usia produktif yang sangat tinggi. Orang sering mengatakan sebagai bonus demografi. Sebuah kondisi yang harus kita manfaatkan dengan baik.
Karena kita memiliki usia penduduk yang usia kerja ini sangat tinggi. Secara statistik itu ada sekitar 73%. Sebuah proporsi yang sangat tinggi dan itu membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat baik agar tentunya kita bisa mengkapitalisasi masa atau situasi bonus demografi ini menjadi sebuah bonus ekonomi. Kita harus mencari banyak sekali terobosan-terobosan untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi dalam hal ini adalah tugas pemerintah adalah bagaimana menciptakan situasi yang kondusif agar lapangan kerja ini bisa terkelola dan tercipta dengan baik. Hambatan-hambatan regulasi kita lakukan pembenahan. Nah, karenanya mungkin dalam hal ini kenapa kita dorong lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemarin diganti dengan Perpu ya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ini adalah upaya bagi pemerintah untuk kita mendorong agar situasi ketenagakerjaan kondusif. Sehingga 2,9 juta angkatan kerja yang setiap tahun itu muncul, ini bisa kita fasilitasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa sejarah kita untuk kita mengirimkan para pekerja migran Indonesia di berbagai negara sudah sangat panjang. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya para pekerja migran yang sudah tersebar di berbagai negara, terutama yang ada di Jepang juga menjadi bagian penting bagi yang namanya tadi serapan angkatan kerja agar mereka terserap di dalam pasar kerja. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa masih sangat sedikit berbagai peluang-peluang terutama yang ada di Jepang yang bisa dimanfaatkan oleh angkatan kerja kita. Kalau kita lihat ini data yang terakhir, kami melihat ada 2 skema misalnya yang mereka melalui skema yang namanya Kensuse, ini jumlahnya masih sekitar 38.000. Meskipun sejarah kita sangat panjang untuk mengirim tenaga magang kita ke Jepang. Tapi dibandingkan dengan negara Vietnam, kita masih kalah jauh. Apalagi skema yang dikenal dengan SSW, Specified Skill Workers ya, atau Tokutegeno, ini lebih sedikit lagi. Nah, oleh karenanya saya rasa yang hadir dalam kesempatan kali ini, para pengelola LPK, tentunya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mendorong agar peluang-peluang kerja yang ada di Jepang ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya, tentunya kita perlu data dan informasi. Saya yakin sebuah pendekatan yang dilakukan oleh digagas tentunya oleh CEO Keihin Corporation, Bapak Mahmudi, ini adalah sebuah gagasan yang sangat smart. Sebuah yang namanya aplikasi dikenal Maha Job Matching. Mudah-mudahan nama Maha ini sepertinya saya kira ini adalah dekat dengan nama beliau, yaitu Mahamudi. Ya. Mahamudi Fukumoto ya, artinya Maha Job Matching ini adalah sesuatu yang memang aplikasi yang ingin memberikan sebuah katakanlah tempat bagi siapapun yang ingin informasi kerja kemudian match antara skill yang dimiliki dengan kebutuhan dari lapangan pekerjaan. Maha di sini juga mungkin artinya adalah sesuatu yang istilahnya lebih, paling tinggi. Misalnya adalah Maha Guru, berarti guru yang paling tinggi. Mahasiswa, siswa yang paling tinggi, dan seterusnya. Jadi pada intinya, saya sangat memberikan apresiasi terhadap launching yang namanya Maha Job ini. Mudah-mudahan tentunya kita siap siap untuk bekerja sama, dan kita istilahnya kerja bersama di antara kita. Mudah-mudahan tentunya kerja bersama ini bisa menghasilkan sebuah terutama adalah hal bagi kita mengakselerasi tambahnya para pekerja Indonesia
untuk bisa bekerja di Jepang. Saya tahu banyak sekali potensi, tapi juga tidak mungkin potensi itu akan bisa kita raih kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Karenanya mungkin saya juga belum nanti mudah-mudahan di dalam Mahajob ini juga tersaji informasi-informasi yang sangat lengkap, konkret, hal-hal apa yang harus kita siapkan untuk bisa kita menang di dalam kompetisi, terutama adalah pasar kerja yang ada di Jepang. Pak Mahmudi dan juga Pak Pak Kazuko Ishibashi ya, saya ucapkan sekali lagi selamat. Mudah-mudahan aplikasi ini memberikan manfaat dan banyak sekali orang-orang saudara-saudara kita yang bisa tertolong dengan adanya aplikasi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan dan perhatian yang insya Allah akan menjadi pegangan kami dalam melangkah ke depan. Terima kasih juga Bapak atas support yang telah diberikan oleh Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan atas launchingnya aplikasi Mahajob ini. Semoga aplikasi Mahajob bisa berkontribusi dalam pengembangan program ketenagakerjaan Indonesia-Jepang untuk meningkatkan peluang bekerja ke Jepang dengan data dan informasi yang akurat, serta dengan aplikasi ini diharapkan menjadi kesempatan besar untuk mempermudah memperoleh pekerjaan di Jepang. Alhamdulillah, kita kini mencapai puncak acara hari ini. Peluncuran aplikasi Mahajob kami hanturkan CEO Keihin Corporation, Mahmudi Fukumoto, untuk secara langsung memandu acara ini. Kami persilahkan untuk Bapak Mahmudi Fukumoto, waktu dan layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani akan sedikit menampilkan video. Nggak bisa? Oke, nggak bisa. Langsung saja. Oke. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Perkenalkan, saya Mahmudi. Biar agak gaya namanya Mahmudi Fukumoto. Padahal aslinya cuma Mahmudi saja. Jadi kalau di Jepang itu pakai nama cuma satu kata itu jadi masalah. Dulu itu malah dipisah-pisah nama saya. Yaitu mahnya itu disebutnya maha, terus di spasi mudi, jadi masalah. Jadi makanya pakai nama saya tambahin Fukumoto. Itu ada cerita tersendiri nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sekjen Kementerian Tenaga Kerja karena telah berkenan meluangkan waktu yang dalam sekarang itu hari Minggu libur, harusnya berkumpul dengan keluarga, tapi mohon maaf sekali Pak, saya terpaksa harus minta tolong ini untuk ikut menyemangati kami untuk melaunching dan merayakan ulang tahun Keihin Corporation yang ke-15. Saya akan, dan terima kasih juga Pak Riki yang seharusnya masih di Bali sampai sore ini dan terpaksa harus kembali pagi-pagi. Suatu kehormatan juga buat kami, karena Pak Riki telah berkenan dengan segala upaya mencari tiket pagi yang katanya itu agak padat, mungkin karena hari Minggu ya. Terima kasih Pak Riki dan kepada semua perangkat dari BPJS Ketenagakerjaan, dari PT Bijak, semuanya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Dan kepada sedulur-sedulur semua yang ikut hadir di acara kami hari ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang katanya Mas Ketua Panitia tadi yang daftar itu hampir 200.
dan yang di sini yang bisa masuk ke sini terbatas. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan di sini saya juga didampingin dengan beberapa sahabat-sahabat kami di keluarga Kehing Corporation. Ada COO-nya yaitu Mr. Nishizaka yang tadi sudah memberikan sambutan pertama kali. Ada juga Mr. Dr. Hasan Al-Rashid sebagai CTO Indo dari Kehing Corporation. Ada juga COO Mr. Tamura. Mr. Tamura sebagai CMO. Mr. Tamura ada ya? Tamura-san, dozo. Stoko onegaishimasu. Hai. はい、スラマシアン、アサラマアライクン、皆さんこんにちは。さや、田村、勝久、CMO、京浜コーポレーション、どうぞよろしくお願いします。はい。Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Itu sebagai yang CMO di lapangan di sini dan juga didampingi sama Mr. Ishibashi Kazu. Beliau sebagai CTO-nya MF Job. Nanti akan presentasi di tengah pembicaraan nanti. Saya akan sedikit, ini memang pada hari ini ada dua momen. Pertama adalah momen ya memperingati 15 tahun. Kehing itu sudah 15 tahun di sini. Saya bangun pada tahun 2007 pertengahan. Itu pertama kali kami mengajukan perizinan dari Kehing itu. Tolong bisa disermasi. Ini sedikit ya sebagai gambaran. Tahun 2007 kami mengajukan perizinan dan awal 2008 pada bulan Januari. Ini bukan 8 Januari, Mas, 22 Januari. Nah, ini salah menulis ini. Kadang-kadang ya manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Ini khilafnya kok disebar kemana-mana. Mohon maaf. Pada 22 Januari 2008 Kehing Corporation itu semua perizinannya keluar. Dan waktu itu dari 2007 sampai 2010 itu bidang kami di bidang konstruksi. Nah, di bidang konstruksi itu, ini visi misinya ya seperti ini. Bidang konstruksi itu ya itu juga lucu juga. Kami menjalankan ya proyek-proyek termasuk jalan raya, jalan layang, gitu. Di situ rata-rata semua karyawannya orang Jepang, ada sekitar 20-an. Ada orang asingnya satu, yaitu saya sendiri sebagai juragannya, gitu. Tapi lainnya orang Jepang. Ada orang Korea satu orang. Itu karena pada 2008-2009 itu ada krisis Lehman Brothers. Itu kondisi di negara maju itu kok terpuruk sekali. Pada waktu itu pekerjaan itu nggak tahu kenapa hilang begitu saja. Tapi memang tidak separah waktu masa corona ini. Terus karena kondisi tidak membaik waktu itu kami mencoba memutar otak. Akhirnya pada tahun 2011 awal itu kita sedikit berpindah 100% tidak, tapi kita mencari peluang lain yaitu untuk bidang entertain. Kita menjadi land operator dan menjadi IO di sini dan mulai tahun 2012 ke sini itu alhamdulillah mulai eksis. Semenjak Pak Jokowi itu dilantik itu alhamdulillah sampai kunjungan tamu-tamu kenegaraan RI1 RI2 itu kita yang sampai detik ini alhamdulillah kita masih diamanahi untuk menghandle semuanya itu. Nah, itu berjalan terus dengan berjalannya waktu berkembang alhamdulillah ya dapurnya mengepul terus, tapi karena kadang-kadang itu kalau di titik nyaman itu memang membahayakan. Pada tahun 2018 itu ada suatu fenomena baru di Jepang itu pertama kali. Itu kok ada lucu juga. Jepang itu yang selama ini dengan egonya tidak mau menerima tenaga mengeluarkan visa tenaga buruh. Tahun 2018 itu keluarlah namanya
aturan baru yaitu visa Toktiginu. Itu kalau tidak salah diketuk pada bulan 4 2018. Bersamaan dengan itu, ya kita pengen sekali mengambil peluang itu. Nah, untuk itu di Indonesia pada tahun 2018 itu kita sudah mulai mempelajari itu untuk masuk ke ranah bagaimana proses untuk bisa mendatangkan dengan visa TG itu waktu 2018 sampai 2019 itu belum ada aturan yang pasti bagaimana teknis pelaksanaannya. Tapi kita mencoba menyambut peluang itu dengan ya di Indonesia itu kita mendirikan PT namanya PT MF Indonesia itu sebagai portofolio dari PT Keihin Corporation di Jepang. Nah, di situ kita coba memberikan edukasi, pembelajaran, bagaimana lebih ke pasca dari LPK untuk menyongsong visa TG ini. Nah, karena segala sesuatu itu kalau tidak fokus itu memang agak susah merealisasikannya. Karena waktu itu pekerjaan yang lama yang memang sudah kita geluti selama ini dan itu sangat menjanjikan, kayaknya kita agak mau menangani Toktiginu waktu itu kurang fokus. Dengan adanya corona itu alhamdulillah membawa berkah. Ternyata segala sesuatu itu kalau kita syukuri itu pasti ada berkahnya dan Gusti Allah itu pasti nambahin. Nah, waktu corona itu kita benar-benar pekerjaan yang IO itu benar-benar stuck karena ya orang asing tidak bisa masuk. Artinya kita ya susah sekali. Tapi pada kesempatan itu kita benar-benar mulai bagaimana mempelajari pengajuan perizinan dan segala macam itu kita fokuskan di situ. Dan tahun 2021 itu perizinnya sudah masuk semua. 21 akhir kita semua mendapatkan perizinan. Dan kita sebagai TSK, sebagai